Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai lokasi dan layout pabrik untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi dan pemasaran. Adapun materi ini disusun oleh saya sendiri, Herina Dian Puspitasari, dan rekan saya, Firdan Nurlaila Kolis. Oke, langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama, pengertian dari lokasi. Lokasi sendiri adalah letak, tempat, atau penempatan suatu benda pada permukaan bumi. Tempat itu dapat berupa daerah pertokoan, stand, atau counter baik di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian hubungan lokasi dengan pemasaran mempengaruhi kelangsungan perusahaan atau pabrik. Keputusan tentang lokasi, baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, bisa menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Dan kesalahan yang dibuat pada saat pemilihan lokasi juga dapat menghambat efisiensi perusahaan. Alasan pemilihan lokasi. Lokasi pabrik adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usahanya, pemilik harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Faktor yang dipertimbangkan seperti bahan baku dan tenaga kerja yang memadai, dekat dengan pasar atau pelanggan sehingga meminimalisir dampak kegagalan dari perusahaan tersebut. Penentuan lokasi merupakan salah satu pertimbangan penting dalam upaya mendirikan suatu perusahaan karena harus dapat memberikan keuntungan jangka panjang serta memungkinkan untuk mengembangkan pabrik di masa yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktor penentu lokasi. Faktor penentu lokasi yang pertama adalah lokasi pasar. Pasar atau lokasi di mana konsumen berdomisili merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik. Jadi sebelum menentukan lokasi perusahaan, kita harus membuat riset terlebih dahulu. Bagaimana lokasi yang akan kita gunakan, apakah sesuai dengan target pasar atau tidak. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah sumber bahan baku. Sumber bahan baku ini juga menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan. Salah satunya adalah untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur biasanya memiliki bahan baku yang mudah rusak. Maka dari itu, penentuan lokasi ini juga harus diperhatikan apakah lokasi dekat dengan sumber bahan baku atau tidak. Yang selanjutnya, transportasi. Fasilitas transportasi juga menentukan dalam proses pemilihan pabrik. Suatu perusahaan harus ditempatkan dalam lokasi yang mudah dengan ditempatkan di suatu daerah dengan fasilitas transportasi yang mudah. Selanjutnya, sumber energi atau tenaga listrik. Dalam sebuah industri memerlukan energi atau tenaga listrik untuk kebutuhan proses produksinya. Sebagian besar perusahaan akan lebih memilih membeli energi listrik dari perusahaan listrik atau PLN. Tapi pada beberapa perusahaan besar lain juga lebih suka memilih memakai pembangkit listrik sendiri. Yang selanjutnya adalah iklim. Iklim atau cuaca akan secara nyata
mempengaruhi efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan perilaku tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitasnya. Bagi perusahaan agribisnis, salah satunya contohnya, karena sifat tanaman yang diusahakan menghendaki daerah yang memiliki kelembapan atau suhu tertentu, maka iklim menjadi faktor yang dominan dalam menentukan lokasi lahan yang dipilih. Selanjutnya adalah buruh dan tingkat upah. Tenaga kerja dan keterampilan yang memadai merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Dalam pemilihan lokasi, tingkat upah yang dibayarkan juga pada tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor yang selanjutnya adalah undang-undang dan sistem perpajakan. Undang-undang yang dikeluarkan suatu negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan mempengaruhi proses pemilihan lokasi. Beberapa aspek yang umum diatur oleh undang-undang adalah jam kerja, upah minimum, usia kerja minimum, dan kondisi lingkungan kerja harus diperhatikan dalam lokasi pabrik. Di samping itu juga terkait dengan pajak yang harus disetorkan. Selanjutnya, sikap masyarakat. Pada penentuan lokasi, kita juga harus memperhatikan sikap masyarakat. Apakah masyarakat dapat menerima kehadiran industri di daerahnya, merupakan faktor penting dalam penentuan lokasi pabrik. Yang terakhir ada air dan limbah industri. Air menjadi salah satu penentu faktor lokasi, karena beberapa perusahaan memerlukan air dalam jumlah besar, sehingga air juga harus dipertimbangkan apakah sesuai dengan kebutuhan produksinya atau tidak. Kemudian limbah industri. Perusahaan juga harus memperhatikan limbah industrinya. Bahkan pembuangan limbah industri juga bisa menjadi sorotan tajam. Undang-undang dan tekanan sosial akan memberikan dampak besar pada perusahaan yang memiliki tingkat polusi tinggi. Teori lokasi. Teori lokasi dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi geografis dan sosiologi Jerman yang bernama Alfred Weber. Beliau mengemukakan sebuah teori tentang penentuan lokasi industri. Teori tersebut memperhitungkan beberapa faktor spesial mengenai ruang atau tempat untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk membangun pabrik. Adapun beberapa faktor yang dikemukakan oleh Alfred Weber dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor regional. Faktor regional merupakan biaya produksi. Dalam faktor regional, Weber mengambil kesimpulan bahwa biaya produksi bervariasi pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Oleh karena itu, industri pada umumnya berlokasi di tempat ataupun daerah yang biaya produksinya paling rendah atau minimum. Menurut Weber, terdapat dua faktor umum regional yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Faktor tersebut adalah biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Faktor yang kedua adalah faktor aglomerasi dan deglomerasi. Aglomerasi adalah terdapatnya faktor-faktor yang membuat terjadinya pemusatan industri pada lokasi tertentu. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti adanya sekolah-sekolah yang dapat melatih tenaga kerjanya, adanya perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan deglomerasi adalah faktor-faktor yang menyebabkan pabrik atau industri meninggalkan lokasi tertentu.
Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti naiknya pajak daerah, berkurangnya tenaga kerja yang terampil, kurangnya tanah untuk industri, serta faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya operasional lainnya. Model lokasi. Dalam penentuan lokasi pabrik, secara ideal dapat menggunakan beberapa metode. Metodenya sebagai berikut. Yang pertama, metode beban skor. Metode beban skor adalah metode penentuan lokasi pabrik secara kualitatif. Metode ini mudah digunakan, tetapi penilaiannya sangat subjektif sehingga jarang digunakan. Metode beban skor dilakukan dengan memberikan skor untuk tiap faktor yang dinilai terhadap alternatif lokasi pabrik. Selanjutnya, metode biaya, perbandingan biaya. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan total biaya masing-masing alternatif lokasi. Yang selanjutnya, metode break-even point atau sering disebut dengan BEP. Metode BEP dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan lokasi pabrik yang optimum. BEP diartikan sebagai suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya atau laba. Metode yang terakhir adalah metode transportasi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam metode transportasi adalah kapasitas pabrik sebagai sumber. Selanjutnya, kapasitas permintaan di wilayah pemasaran atau gedung sebagai tempat tujuan, biaya produksi masing-masing pabrik, dan biaya distribusi dari tempat asal ke tempat tujuan. Ekonomi lokasi. Biaya lokasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi biaya yang menentukan ekonomi lokasi adalah tanah, bangunan, peralatan, tenaga kerja, material, dan lain-lain. Faktor lain seperti sikap masyarakat, fasilitas masyarakat, dan fasilitas perumahan juga dapat mempengaruhi pemilihan lokasi yang terbaik. Analisis ekonomi ini dilakukan untuk menentukan lokasi mana yang paling tepat. Cukup sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.